Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak diri saya dan kita semua untuk selalu memelihara, selalu menjaga, dan selalu mempertahankan iman dan takwa kita kepada Allah. Dan kita selalu berikrar dalam diri kita tidak akan mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah datang membawa dinul haq kepada kita dengan pedoman Al-Quran. Al-Quran ini adalah kompas kehidupan kita yang telah datang membimbing kita, membawa kita dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Salah satu yang Allah sampaikan kepada kita dan tercantum di dalam Al-Quran yaitu pentingnya kita selalu menabur kebaikan. Hidup ini sangat singkat. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Dalam keadaan kita sekarang ini dilanda corona atau COVID-19, telah terjadi di masyarakat Indonesia yang tercatat itu sekitar 557.877 orang yang terinfeksi corona. Itu yang tercatat. Dan yang meninggal itu 17.355 orang. Itu yang dikategorikan COVID. Belum lagi yang tidak disebutkan COVID. Jadi begitu banyak orang yang meninggal, begitu banyak yang meninggalkan kita. Dan kita tidak tahu kapan juga kita menyusul seperti itu. Sebelum Allah memanggil kita, maka tidak ada pilihan. Kita harus selalu menabur kebaikan. Tidak ada arti hidup kita ini kalau kita tidak menabur kebaikan sebanyak-banyaknya. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan kebaikan itu apa? Dia bilang memberi makan kepada orang yang tidak berpunya, dan menyampaikan salam yang kita kenal dan tidak kenal. Jadi begitu sederhananya untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu seluruh kehidupan kita ini harus kita bawa ke dalam kehidupan yang membawa kepada kebaikan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Hendaklah kita menabur kebaikan sebanyak-banyaknya dengan takwa. Kita hunjamkan dalam diri kita, kita taburkan ke masyarakat kita. Karena tidak ada kebaikan itu kecuali dengan takwa kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, kaum muslimin yang saya cintai dan hormati. Di dalam masyarakat kita sekarang ini, kita memang menjalankan ajaran agama. Tetapi yang namanya salat itu sangat masih kurang yang melaksanakan. Kemarin sore saya jalan kaki di Gelora Bung Karno, GBK. Saya menyaksikan begitu banyak orang yang berjalan kaki. Dan saya kira sesuai dengan jumlah penduduk di Jakarta ini 84% Muslim. Itu mayoritas di situ muslim. Tetapi ketika tiba waktu salat, itu yang salat di masjid di sana itu tidak cukup 100 orang. Mungkin hanya 20-an orang yang salat. Padahal salat ini adalah tiang agama kita. Kalau kita menegakkan salat, maka berarti kita sudah menegakkan agama. Kalau kita meninggalkan salat, maka berarti kita mengabaikan atau menghancurkan agama kita itu. Dan yang pertama dihisab pada saat kita meninggal itu adalah salat. Awwalu ma yuhasabu 'alaihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah.
Kalau sempurna salat kita, maka diterima amal kebaikan kita seluruhnya. Kalau ditolak salat kita, maka ditolak amal kebaikan kita. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, di dalam kita menabur kebaikan itu jangan pernah melupakan yang paling fundamental, yang paling utama adalah salat. Salat itu hubungan kita dengan Allah 5 kali sehari semalam kita harus melaksanakannya. Jadi sekali lagi, kehidupan kita ini harus kita isi dengan melakukan segala perbuatan yang baik dan berusaha meninggalkan yang tidak baik. Di dalam Al-Quran disebutkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian, artinya kita semua, selalu berusaha memerintahkan, menyuruh, dan diri kita juga melaksanakan al-ma'ruf. Apa itu al-ma'ruf? Yaitu kebaikan. Jadi di masyarakat kita ini, para dai kita, berbagai organisasi itu dia melaksanakan amar ma'ruf, menyuruh untuk berbuat kebaikan. Berbagai lembaga yang kita ada. Tetapi yang jarang, yang sedikit sekali itu, yaitu wayanhauna 'anil munkar, melarang orang untuk berbuat yang tidak baik. Berzina. Ketika ada ulama yang menyebut kata-kata lonte, itu kemudian banyak sekali yang menghujat. Itu katanya nggak benar katanya. Padahal kalau kita lihat di kamus itu sama juga pezina, pelacur, lonte dan lain sebagainya. Jadi kita seolah-olah mendukung orang yang berbuat tidak benar. Dan kalau ada orang yang melarang atau mencegah untuk berbuat yang tidak benar itu, kita seolah tidak tergerak hati kita untuk melarangnya, apalagi mengatakan ini enggak benar. Itulah situasi di masyarakat kita. Ketika orang menyalahgunakan kekuasaan dengan korupsi, itu ada sebahagian yang mencela, sebahagian yang tidak membenarkan perbuatan tidak benar itu. Tapi ada sebagian juga yang mendukung. Kan yang penting katanya kebaikan. Padahal itu perbuatan mengambil hak harta orang itu dengan tidak sah. Sama dengan memakan harta orang yang dimana bukan haknya. Jadi sekali lagi, di dalam masyarakat kita ini terjadi permisifme. Yaitu seolah menghalalkan yang tidak benar itu dikatakan benar. Yang benar itu ya sudah, memang sudah benar. Dan inilah tantangan yang paling berat yang harus kita lakukan di masyarakat kita, terutama di masyarakat muslim ini. Banyak sekali perbuatan tidak benar ini di mana kita tidak berani melakukannya. Saya teringat itu, saya baca di media Joe Biden ketika dia menyampaikan kampanye, dia mengutip salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan kalau kita melihat sesuatu yang tidak benar itu, maka kita harus mencegahnya. Kalau kita tidak bisa mencegahnya itu, maka kita ngomong itu tidak bisa. Kalau tidak, maka tidak boleh kita menolerir perbuatan tidak baik. Orang lain mengatakan yang seperti mengutip dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi sekali lagi masyarakat kita ini sudah terjadi permisifme, membolehkan yang tidak boleh, sementara yang haram itu seolah-olah biasa saja. Dan inilah tantangan kita di dalam kita bermasyarakat. Termasuk ketika ada pilkada. Di dalam Al-Quran itu jelas betul orang muslim itu tidak boleh memilih kecuali muslim. Kecuali dalam keadaan darurat. Kalau kita berada di Papua misalnya, kita memilih yang tidak muslim tidak jadi masalah. Makan babi saja kita bisa makan. Tetapi ketika kita bicara masalah itu, orang libur luar biasa. Orang Islam pun itu menyalahkan yang ngomong itu. Padahal Quran itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kita tidak boleh memilih orang lain kecuali orang mukmin. Nah, tapi ini semua kalau kita bicara di media, kita bicara di masyarakat, ini orang mencela, kita dianggap ekstrim, kita dianggap radikal, kita dianggap tidak toleran. Padahal itu Quran mengatakan seperti itu. Berteman saja enggak, berteman yang dekat saja enggak boleh, apalagi memilih pemimpin.
Itulah keadaan di masyarakat kita yang kita harus perbaiki. Tapi pada intinya semua yang kita lakukan ini harus disertai dengan niat. Ada kejadian ketika Rasulullah SAW bersama sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan kita itu harus selalu disertai dengan niat. Kalau ada di kalangan kita ini yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena ingin mendapatkan harta atau mendapatkan seorang perempuan, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya karena ingin hanya dia peroleh apa yang dia niatkan itu. Tapi kalau dia berhijrah karena Allah, maka itulah yang dia akan peroleh pahala yang berlipat ganda. Jadi apa yang kita sebutkan ini menabur kebaikan dalam hidup kita itu, termasuk misalnya yang paling kecil itu membuang duri di jalan ke tempatnya agar tidak ada orang yang terluka di situ menginjaknya. Ini semua harus sertai niat. Termasuk kita berada di masjid ini, haruslah kita senantiasa lakukan dengan niat. Tidak usah nawaitu dan sebetulnya kita meniatkan dalam hati kita hari ini datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk kita olahraga juga itu dalam rangka ibadah. Itu juga semua adalah ibadah, kebaikan. Kebaikan pada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat. Termasuk membantu orang yang lagi kesulitan. Di masyarakat kita sekarang ini banyak sekali orang sulit akibat COVID-19 ini yang membuat ekonomi kita runtuh. Banyak orang di PHK, banyak orang tidak ada pekerjaan. Kalaupun ada pekerjaannya penghasilan kecil. Kalau ada harta kita sedikit itu kita taburkan, kita berikan pada orang dalam rangka ibadah kita, maka itulah pahala yang kita akan bawa. Jadi sekali lagi, hidup ini singkat, tapi kalau kita isi dengan berbaik kebaikan, itulah yang akan kita bawa ketika kita meninggal. Banyak sekali orang meninggal, dia tidak siap. Nah, melalui mimbar ini saya mengajak kita untuk selalu bersiap. Kapan saja Allah memanggil kita, kita siap dan kita sudah memiliki tabungan yang sangat banyak, yaitu takwa kepada Allah, ibadah yang baik. Itulah yang ini kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah senantiasa memelihara kita dari COVID-19 ini yang sangat berbahaya, memelihara diri kita, keluarga kita, dan insya Allah kita pada saatnya kita menghadap kepada Allah. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji'a ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Pada saatnya Allah memanggil kita, kita siap dengan reda dan Allah mereda pada kita dan insya Allah kita masuk ke dalam surga dengan segala kebaikan, segala taburan kebaikan yang kita perbuat di dalam hidup ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada khutbah yang kedua ini saya mengajak kita semua untuk berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita, senantiasa memberi jalan kebaikan untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wafiqna ila siratal mustaqim. Allahumma ij'al qur'anana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa lis sirati nura wa minan nar sitra wa hijaba wa il khairat kulliha dalila wa imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah
membawa Al-Quran ke alam dunia ini menjadi pedoman hidup kami. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kami bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayat kama nawwartal arda binuri syamsika wadan abada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah cahaya ke dalam diri kami, cahaya iman, cahaya takwa, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa bertakwa dan selalu berikrar tidak akan mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar atau tidak sadar, terlupa, sering melakukan perbuatan yang tidak baik, melakukan perbuatan yang zalim. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Engkau adalah pemaaf dari segala dosa yang kami lakukan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak istri yang baik, yang senantiasa bersama dan kami, dan insyaallah kami akan bersama mereka di dalam surgamu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada 17.355 hamba-hambamu yang telah meninggalkan dunia ini. Sebahagian dari mereka mayoritas adalah muslim. Ya Allah, ampuni segala dosa mereka. Ya Allah, terima segala kebaikan mereka. Masukkan mereka ke dalam surgamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pelihara kami dari segala bencana. Jauhkan kami dari COVID-19 ini yang sangat berbahaya. Ya Allah, ya Tuhan kami, segeralah ya Allah Engkau mencabut COVID-19 ini dari negeri kami dan dari seluruh dunia, agar kami bisa hidup normal, hidup damai dan tenang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.